Selamat malam, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rifan. Di sini saya mau berbagi cerita sedikit sama teman-teman. Di pendakian saya di Lawu via Candi Ceto. Malam itu pas hari Jumat tahun 2016-an. Bulannya saya lupa itu. Saya melakukan pendakian sama keempat teman saya. Kita start dari Semarang itu pakai motor, 3 motor. Jam 7-an, jam 7 malam kan kita start dari Semarang. Kita sampai base camp itu sekitar jam 11 malam. Dan itu kita emang rencana istirahat dulu semalam di base camp, baru lanjut pendakian besok paginya. Kita mutusin langsung tidur itu. Paginya pas bangun, beli sarapan, bungkus nasi juga buat nanti makan siang di jalur. Setelah packing selesai sama teman-teman, kita langsung mulai pendakian jam 10 siang, 10 pagi sih. Kita langsung ke Regis, selesai Regis langsung start pendakian itu, melewati Candi Ceto. Sekitar 15 menit kan kita ngelewatin Candi Ketek. Setelah Candi Cetek itu perasaan saya udah gak enak pas di jalur itu, sekitar jam setengah 12-an. Dan ternyata bener, di siang bolong saya melihat sosok 2 tinggi besar di jalur, 2 langsung kayak seperti gerbang. Nah, tapi gerbangnya itu dari 2 sosok hitam tinggi besar itu. Dan teman-teman saya nggak lihat sih, yang lihat cuma saya. Akhirnya saya tetap mutusin jalan biasa sambil nunduk sih. Selanjutnya lancar sampai pos 3. Kita sampai pos 3 itu sekitar jam 5 sore. Lalu kita break, makan nasi bungkus yang tadi pagi dibungkus itu pas beli di bawah. Kita lanjut lagi habis maghrib. Nah, kita mulai perjalanan tuh habis maghrib. Setelah sampai di pertengahan arah pos 4 itu, saya mulai lagi, perasaan saya itu nggak enak. Dan setengah jam setelah itu, saya merasakan punggung saya berat banget. Dicampur rasa takut pada malam itu kan, gara-gara itu awal saya melihat genderuwo itu, punggung saya berat banget. Pas capek, punggung berat, saya nggak sengaja nengok belakang. Ternyata di atas keril saya itu ada sosoknya anak kecil, rambut panjang, dan dia nempel terus di atas itu tuh. Akhirnya saya tetap lanjut pelan-pelan. Itu teman saya yang 3 udah jalan duluan sih. Kita cuma jalan berdua sama teman saya yang namanya Dimas. Di perjalanan paling 10 langkah berhenti. Pas setelah azan Isya, saya break dulu berdua itu sama teman saya Dimas itu. Saya makan roti sih, makan roti. Pas saat saya makan itu, tiba-tiba ada yang itu nampol dari belakang ke roti saya. Otomatis roti saya kan jatuh, dan saya lihat ternyata anak kecil yang tadi nempel di atas tadi. Akhirnya saya mutusin jalan lagi sih. Setelah sampai pos 5 itu jam setengah 9 malam. Akhirnya kita memutuskan langsung buat tenda. Setelah itu kita makan malam
Dan setelah makan malam temen-temen itu langsung pada tidur semua tuh. Saya kan di tenda bertiga sama teman saya yang Dimas sama teman saya cowok yang satunya itu. Teman saya Dimas sama satunya itu udah tidur. Nah ini nih, saya kan nggak bisa tidur. Pas mainan HP, tiba-tiba dari belakang kuping saya itu kayak ada yang nimpin. Perasaan saya malam itu, wah, campur aduk. Saya takut banget itu. Saya baca doa sebisa mungkin, tetap masih ada yang gangguin. Malah setelah itu di depan tenda itu kayak ada yang ngelilingin. Saya coba ngeliat tuh dari dalam tenda kan kelihatan bayangannya kayak ada laki-laki yang ngelilingin tenda itu. Saya itu takut bener itu. Saya baca doa sebisa mungkin, gimana caranya saya bisa tidur. Saya pejamkan mata saya, tetap nggak bisa tidur. Nah, setelahnya itu di kepala saya malah ada lagi tuh yang ngelus-ngelus. Waduh, itu saya tambah takut kan. Udah badan capek, seharian jalan, malam sendirian kayak gini. Gimana caranya akhirnya kayaknya itu jam 2:30-an saya baru bisa tidur itu. Saya bangun jam 6, dibangunin teman saya yang Dimas itu. Bangun tidur itu rasanya badan capek, sakit semua, dan saya demam. Setelah saya pikir-pikir, akhirnya saya nggak ikut summit teman-teman pada naik ke puncak. Saya bilangin ke teman-teman, aduh badan saya nggak enak, tinggal aja, nggak apa-apa, udah saya tidur aja di sini. Akhirnya teman-teman itu kan langsung lanjut ke puncak dan saya di tenda sendirian. Saya lanjut tidur tuh. Saya tidur, nggak kerasa bangun-bangun itu saya jam 11 siang. Oh, saya langsung mikir kan, wah teman-teman nanti turun pada makan ya. Akhirnya saya itu bongkar-bongkar logistik, masak. Saya masak setelah sejam setengahan lah. Setelah selesai masak, ini teman-teman pada sampai pos 5. Nah, setelah kita itu makan selesai, kita packing turun. Gimana caranya kita sebelum maghrib itu harus sampai base camp. Kita packing, selesai packing berdoa langsung kita turun di pos. Setelah pos 4 arah pos 3 itu kan di mata kita itu kayak ada persimpangan, entah itu jalur yang mana yang bener kan nggak tahu. Akhirnya saya ambil jalur yang ke kiri. 2 jam saya jalan, kok kayaknya nggak sampai ke pos 3 ya. Dan akhirnya kita mutusin itu break dulu itu. Kita break, rokokan sebentar, lanjut jalan lagi sekitar 15 menitan. Ini nih yang bikin kaget saya dan teman-teman. Kita dikejutkan langsung sampai di bibir jurang itu. Nah, akhirnya kita langsung sadar, nah kok sampai jurang ya? Padahal jalurnya kayak jalur biasa, nggak ada ini, kok tiba-tiba sampai jurang. Itu perasaan kita udah campur aduk itu. Jalannya kayaknya dari bener, kok tiba-tiba sampai jurang. Setelah kita break sebentar buat mutusin gimana, akhirnya
kita jalan lagi itu sekitar jam 4 sore. Kita mulai jalan, gimana caranya kita harus bisa dapetin jalur itu lagi yang semula sebelum maghrib. Akhirnya kita sampai di jalur lagi itu di sebelum pos 3, alhamdulillah itu sekitar jam setengah 6 itu sebelum pos 3 itu. Lama banget itu, 2 jam lebih itu kita diputer-puterin di situ. Setelah sampai di jalan arah pos 3 itu, selang 15 menit kita sampai pos 3, break. Salah satu teman saya ada yang mau cerita. Terus pas mau cerita itu saya stopin, udah nggak usah cerita dulu, ntar aja di bawah. Yang penting kita sampai base camp dulu sebelum Isya kalau bisa. Akhirnya kita lanjut lagi jalan tuh. Kita sampai Candi Ketek lagi itu sekitar jam tujuan lebih 15. Nah, saya kan pas awal pendakian siang-siang kemarin itu kan, setelah Candi Ketek ngeliatin itu gerbang kayak sosok 2 tinggi besar. Pas ngelewatin situ lagi, saya kan merinding, takut kalau ngelihat kayak gitu lagi kan. Saya nunduk, saya jalan, tetap jalan. Alhamdulillah nggak ada sosok tinggi besar itu sih, nggak lihat saya udahan. Setelah itu kita sampai base camp kan, sampai base camp itu sekitar jam 8 malam. Akhirnya kita langsung mutusin bersih-bersih. Pas mandi itu badan saya rasanya perih semua di kaki. Setelah saya cek, ternyata kaki saya tuh lecet semua. Waduh, kok nggak kerasa ya tadi ya? Kaki saya tuh bener-bener lecet semua itu, keluar darah itu banyak tuh, kanan kiri kaki saya itu. Setelah selesai mandi kan, kita pada ngumpul, pesan makan. Sambil makan, teman saya yang laki-laki yang namanya si Rizky tuh, dia nyeletuk tuh, woi anjir, tadi pas di pos 4 saya ngeliat itu kakek-kakek, tapi saya nggak berani ngomong sama kalian, saya takut soalnya. Nah ternyata satu lagi nih, teman saya yang cewek nyeletuk juga tuh, woi anjir, saya juga tuh pas setelah Candi Ketek arah Candi Seto kan ada tikungan yang buat aliran air kan, di situ saya ngeliat itu kuntilanak, tapi saya diem nggak berani ngomong sama kalian, takutnya malah pada takut kan, malah pada lari. Saya kan cewek sendiri, ntar ketinggalan. Akhirnya saya diem, saya nunduk, saya jalan. Dan itu sih, setelah kita makan selesai, akhirnya kita packing, kita pulang. Dan sampai rumah, saya kan buka HP ngeliatin itu, di postingan tuh ada cerita kalau di Lawu ternyata nggak boleh pakai kaos hijau. Dan pas pendakian itu kan nggak sengaja saya bawa kaos hijau kan, karena nggak tahu sebelumnya kan kalau di Lawu nggak boleh pakai kaos atau pakaian berwarna hijau, mitosnya sih. Ya saya kalau kayak gitu sih percaya aja, percaya nggak percaya sih. Saya kan, anjir, ternyata di Lawu mitosnya nggak boleh pakai kaos hijau kan. Pantesan saya digangguin di jalur.